Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya, Fatimatus Zahra. Saya akan menjelaskan materi tentang pertama pengembangan instrumen tes, kedua analisis butir soal, ketiga pengolahan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes dimulai dari pengertian tes menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anastasi, tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Adapun menurut Lichy Kronbach, tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Velkurin RP10 suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwa tes adalah salah satu bentuk instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran atau penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai yang mengembangkan tingkah laku atau prestasi tester. Fungsi tes antara lain yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Selanjutnya, bentuk tes pada satuan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama tes objektif dan subjektif. Dilihat dari cara penskorannya, siapa saja yang memeriksa lembar jawab akan menghasilkan skor yang sama. Yang kedua, tes non-objektif. Tes non-objektif adalah hal yang cara penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor atau dengan kata lain, sistem persekolahannya dipengaruhi subjektivitas pemberi skor. Selanjutnya, ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki yang pertama validitas. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukurkan. Yang kedua, reliabilitas tes tersebut dikatakan dapat dipercaya atau reliable jika memberikan hasil yang tetap apabila diteteskan berkali-kali. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Yang keempat, praktibilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki reaktivitas apabila mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh orang lain. Yang terakhir, ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya, pengertian astrogen. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Hai, langkah-langkah pengembangan instrumen tes yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tujuan penilaian. 2. Melakukan analisis kurikulum di sekolah. 3. Menentukan jenis alat ukur. 4. Menyusun kisi-kisi tes. 5. Menulis butir soal. 6. Melakukan telah instrumen secara teoritis. 7. Melakukan uji coba. 8. Analisis hasil uji coba. Dan yang terakhir, 9. Merevisi soal yang kurang memenuhi standar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan penilaian. Identifikasi tujuan merupakan langkah awal dalam pengembangan tes materi.
Tes dan orientasinya disusun berdasarkan tujuan misalnya tes bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian hasil belajar siswa SMK. Selanjutnya, penyusunan kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang mempunyai informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis bahan ajar, menentukan strategi pembelajaran, dan menyusun fungsi dari kisi-kisi ialah sebagai pedoman dalam penulisan bahan ajar dan penulisan tes. Penulis yang berbeda harus menghasilkan tes yang sama baik dari segi lingkup materi maupun tingkat kesukaran Launch. Penyusunan kisi-kisi tes yang pertama menentukan tujuan tes, yang kedua menentukan kompetensi dasar, yang ketiga menentukan indikator soal syarat indikator yang baik atau soal yang baik, yaitu pertama menggunakan kata kerja operasional atau perilaku khusus yang tepat, kedua menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif dan satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian atau tes perbuatan, yang ketiga dapat dibuatkan soal atau pengecohnya ini untuk soal pilihan ganda. Yang keempat menentukan bentuk soal, yang kelima menentukan jumlah dan nomor soal. Penting untuk kita menentukan kriteria penentuan materi. Yang pertama urgensi, yang kedua kontinuitas, yang ketiga relevansi, yang keempat keterpakaian. Selanjutnya komponen kisi-kisi, yaitu yang pertama identitas, yang kedua materi, yang ketiga KD atau yang keempat indikator soal, yang kelima bentuk teh, dan yang keenam nomor tes. Jadi materi kriteria untuk penentuan materi itu yang pertama dilihat dari urgensinya, yaitu materi secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua kontinuitas, yaitu materi lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga relevansi, yaitu materi yang diperlukan untuk mempelajari atau memahami mata pelajaran lain. Yang keempat keterpakaian, yaitu materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti ini contoh kisi-kisinya ini, ada identitasnya, ada materi kaki atau KD, lalu indikator soal bentuk tes, dan nomor soal. Nah, jadi indikator soal yang baik itu yang pertama memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang diukur, yang kedua memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, dan yang ketiga berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih. Selanjutnya tentang penulisan butir soal. Bentuk butir soal itu ada dua. Yang pertama bentuk butir soal uraian. Bentuk uraian ini terdapat soal objektif dan soal subjektif. Dan yang selanjutnya soal bentuk pilihan ganda. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan butir soal. Yang pertama, butir soal harus berdasarkan rumusan indikator soal. Yang kedua, butir soal harus berdasarkan kaidah penulisan soal. Yang ketiga, penggunaan bentuk soal. Yang keempat, tergantung pada perilaku kompetensi. Yang ketiga dan keempat ini penggunaan bentuk soal, pemilihan bentuk soal uraian.
ataupun pemilihan bentuk soal pilihan ganda tergantung pada kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan soal uraian dan ada pula yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis. Dengan bentuk soal objektif maupun subjektif itu tergantung pada kompetensi yang akan diukur. Kaidah penulisan soal uraian seperti berikut. Yang pertama, materinya. Materi soal harus sesuai dengan indikator. Setiap pernyataan atau pertanyaan harus diberikan batasan jawaban. Selanjutnya, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Dan yang terakhir, materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Selanjutnya, konstruksi menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Selanjutnya, tabel gambar grafik peta atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas, terpecah, dan berfungsi. Yang terakhir, dilihat dari bahasa rumusan. Kalimat soal harus komunikatif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau baku, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu, dan yang terakhir, tidak mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Selanjutnya, kaidah penulisan soal pilihan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari materi soal harus sesuai dengan indikator mengacoh, harus berfungsi. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar, dan yang kedua, dilihat dari konstruksi pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Ganda pilihan jawaban yang harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi panjang. Rumusan pilihan jawaban harus relatif sama pilihan jawaban, jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas adalah salah atau semua pilihan jawaban di atas adalah benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Gambar grafik, tabel, diagram wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti. Hai butir soal, jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang terakhir, dilihat dari aspek bahasa dan budaya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan harus komoditi komunikatif. Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata phrase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Analisis butir soal. Menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan peringkasan dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Analisis butir soal secara klasik.
Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelah dari segi 1 tingkat kesukaran butir, 2 pembeda butir, 3 tingkat kesukaran soal.